يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadis selanjutnya, idza kaburat dzunubul 'abdi falam yakun lahu minal 'amali ma yukaffiru habtalahu Allahu bil huzni liyukaffiraha anhu. Rawahu Ahmadu an Aisyah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dosa-dosa seorang hamba itu membesar. Membesarnya gimana, kan kita nggak tahu. Kita pahala aja kagak ngeliat, dosa aja kagak ngeliat, malaikat aja kita kagak tahu, jin aja kita kagak tahu, gitu ya. Ini kan hal-hal yang gaib. Besarnya dosa, kecilnya dosa, besarnya pahala, kecilnya pahala kita nggak tahu. Itu tata letak ujiannya itu di situ. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dosa nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, bahkan Allah pun kita nggak bisa lihat. Hanya untuk apa? Untuk menguji siapa yang amalnya yang paling baik, gitu. Makanya sabda Nabi, jika dosa-dosa hamba itu banyak dan dia tidak mempunyai amal saleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu, artinya maksiat terus-terusan, gitu loh. Jadi dosa terus-terusan, nggak pernah berhenti dia melakukan dosa. Amal solehnya itu kagak ada. Amal solehnya kecil gitu kagak ada. Ya, makanya Nabi pesan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dan ikuti perbuatan maksiatmu itu dengan perbuatan yang baik, maka yang baik itu akan menghapus. Artinya, ya kalau kita tadi bohong, ya, karena kepepet bohong, pulang ke rumah, oh iya tadi saya bohong, sedekah udah. Ya, sadar itu tidak akan bohong, ambil duit sedekah udah. Ya, bukan hanya kalau punya duit, ya kalau nggak punya duit lakukan amal kebaikan. Apa kek yang bisa dilakukan amal kebaikan buat orang gitu, nyenengin orang, senyumin orang segala macam. Ya, bahkan yang paling ampuh sebenarnya adalah sedekah berapapun itu. Ya Allah, saya niatkan ini buat menghapus dosa saya, gitu ya, menghapus dosa. Karena kenapa? Maksiat yang kita lakukan kemudian dibarengi dengan amal kebaikan itu terhapus otomatis. Makanya Nabi nggak pernah lepas itu setiap sholat baca istighfar 70 kali. Istighfar 70 kali dalam sehari. Coba Bapak hitungin, istighfar Bapak sehari berapa? Subuh berapa? Zuhur berapa? Asar berapa? Maghrib berapa? Isya berapa? Sama nggak sama Rasulullah 70? Rasulullah yang nggak ada dosanya, yang sudah diampuni dosanya, itu istighfar 70. Lah kita yang tiap hari maksiat, tiap hari bikin dosa, tiap hari nyakitin orang, tiap hari sombong, tiap hari ini, berarti kan istighfar harus makin banyak. Ya. Istighfar aja nggak perlu modal, nggak perlu. Al-Imam Ghazali istighfarnya sehari 1000. Istighfarnya doang, belum yang lainnya. 1000. Kuat nggak kita 1000? Kuat. Coba sambil nyetir baca istighfar, ya, bisa, nggak kenapa-napa, gitu ya. Nah, jika dosa seorang hamba itu penuh dan dia tidak mempunyai amal saleh yang bisa menghilangkan dosanya, Allah akan menguji dia berupa kesedihan untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya. Sedihnya bagaimana? Ya Allah turun bala. Gitu loh. Allah turunkan bala. Kalau lagi bala dan musibah, pasti ingat Allah dia. Coba ya, lagi seneng kesana kemari, sholat disuruh sholat ogah. Lagi banyak duit kesana kemari disuruh sholat ogah. Ya.
Suatu saat Allah cabut aja itu. Allah cabut gitu loh nikmatnya itu, udah hancur, sedih. Kalau udah sedih gitu ya, baru dia ingat Allah. Nah kalau pas dia ingat Allah, disitulah kemudian dia akan melakukan taubat. Ya. Makanya taubat itu artinya pintu di mana Allah berikan kepada hambanya. Banyak Pak kayak gini. Ya. Orang yang nggak pernah ingat Allah dalam kesehariannya gitu banyak. Ya, karena kenapa? Ya nikmatnya udah banyak. Suatu saat nanti Allah kasih gitu. Nah, ngasih musibahnya itu Allah pilih. Enggak semua orang Allah kasih musibah gitu, enggak. Ya. Allah kasih lantaran supaya lo jangan kemana-mana. Nih ada gue ingat gitu. Kita kan begitu, Pak. Jangan kan gitu. Ya, kita kesandung aja sama batu, ya, kerikil batu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa gue tuh? Ya. Artinya itu kembali kepada diri sendiri. Jangan kemudian keinget batu, sialan nih batu. Jangan. Karena kenapa? Kalau itu kan yang namanya kerikil itu kan sakit, Pak. Sakitnya seorang mukmin itu ampunan dosa. Makanya yang pantas dikatakan ketika kita lagi nginjak duri, istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan kita potong. Bagus bahasa astagfirullah, astaganaga. Waduh. Allahnya diganti sama dia. Astaga, cukup begitu doang. Malah kan astagfirullahaladzim atau astagfirullah gitu aja. Ya. Makanya ucapan-ucapan itulah yang harus kita biasakan buat diri kita dan buat orang-orang yang di sekitar kita. Biasakan dengan cara melafadzkan ya Allah. Jadikan lafadz Allah itu bersama kita kapan aja. Kapan aja. Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Jalan, bismillah. Gitu aja udah. Jadi setiap perbuatan kita dari mulai kita melek sampai kita tidur, ingat di situ. Oh ini, ingat makan, bismillah, ingat Allah. Pakai baju, bismillah, ingat. Kantor, bismillah. Jadi kita hadirkan Allah itu dalam keseharian. Ya, jangan kemudian mentang-mentang di kantor lepas semua. Dia setel musik, dia joget-joget, hilang udah itu. Coba saya tanya, orang yang joget-joget nyanyi-nyanyi, apakah di situ dia ingat Allah? Nggak bakalan. Ya. Kalau Allah udah nggak ada, berarti yang ada adalah syaitan. Ya, itu terkait dengan makanya tradisi di kita itu ada yang namanya istilah sedekah tolak bala. Pada hakikatnya sedekah tolak bala itu adalah untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan baik disengaja atau tidak. Andaikan nih saya kasih tahu Pak, andaikan Allah memperlihatkan kita bentuk dosa di setiap orang dan perbandingannya dengan pahala, Bapak nggak bakalan bisa hidup. Nggak bakalan bisa hidup. Artinya gimana? Bawaannya ke masjid aja. Bawaannya ke masjid aja. Karena kenapa? Lah ini persaksian Allah dalam Al-Quran itu. Andaikan mayat-mayat yang sudah mati itu aku berikan kesempatan untuk bisa balik lagi ke dunia. Karena kenapa? Kalau di alam barzah semua kelihatan, Pak. Orang begitu masuk alam barzah, itu pahala kelihatan. Pahala dosa itu kelihatan. Orang udah gak bisa berbuat apa-apa gitu. Kata Allah, andaikan yang di alam kubur itu aku bangkitin dan aku kasih waktu buat minta apa gitu. Mereka pasti mintanya apa? Tolong balikin 5 menit aja ke dunia. Balikin 5 menit ke dunia. Ditanya, ngapain 5 menit? Aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang saleh dan salat. Cuman 2 yang dia mau. Bersedekah sama jadi orang saleh dan salat. Cuman 5 menit. Artinya disinilah Allah kemudian menganggap sesungguhnya selagi kita masih punya umur, punya kelebihan rezeki, sedekah. Berapapun itu. Selagi punya umur, jangan lupa sholat. Sholat kan 5 waktu udah kita kerjain. Arti sholat itu artinya doa, Pak. Sholat dalam bahasa itu doa. Selain sholat, ruku, sujud segala macam, setelah itu kita doa aja. Doa non-stop gitu. Astagfirullah, lagi ketemu ini, astagfirullah gitu. Bismillah, apapun. Kita kaitkan itu supaya bentuk apa? Itulah bentuk syukur. Allah kalau kita hadirkan di dalam hati, Allah akan terus ada sama kita. Dan Allah kalau udah sama kita, Pak, ya, Allah kalau udah sama kita, ini keluar cahaya. Bagaimana bisa keluar cahaya? Ketika ada kemaksiatan, ogah, gitu.
Ketika ada dosa-dosa amalan maksiat, ya udah mundur, maaf. Karena Allah yang cabut itu, udah jauhin. Itu pentingnya kita terkait dengan masalah bagaimana mengampuni dosa.